Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Yandra Putra dengan NIM 240401020146 akan menjelaskan mengenai tugas UAS saya tentang implementasi data mining dengan metode klasifikasi division tree dan algoritma CRISP-DM, yaitu mengenai stunting balita, yang mana stunting balita ini di bidang pemerintahan, yaitu kesehatan. Jadi baru-baru ini kan kita juga di TV atau di media, pemerintah sedang menggaungkan makan bergizi gratis. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mencegah stunting. Jadi, itu metode ini digunakan salah satunya untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting. Untuk latar belakangnya, yaitu salah satu permasalahan yang sering muncul adalah stunting, yaitu kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat sehingga tinggi badannya lebih rendah dari standar usia yang seharusnya. Dengan menerapkan metode CRISP-DM ini, analisis data dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari pemahaman data, persiapan data, pemodelan, hingga evaluasi dan implementasi sistem. Dalam analisis ini, dataset yang berisi informasi tentang pertumbuhan balita akan dianalisis menggunakan algoritma klasifikasi Division Tree untuk memprediksi status gizi anak berdasarkan parameter yang tersedia. Nah, jadi ini adalah salah satu penunjang pemerintah. Jadi kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi dari gizi si anak ini agar si anak ini tidak terkena stunting atau enggak bisa mengetahui bahwa anak ini stunting atau tidak. Untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana metode division tree dapat diterapkan dalam analisis stunting balita. Yang kedua, faktor apa saja yang berpengaruh pada stunting balita untuk memprediksi status gizi anak. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu menerapkan metode klasifikasi division tree dalam analisis status stunting. Yang kedua, yaitu kita membantu pemerintah dalam memberikan rekomendasi faktor apa saja yang menyebabkan stunting untuk memprediksi status gizi anak. Nah, untuk metodenya kita menggunakan algoritma klasifikasi, yaitu teknik data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan karakteristiknya. Ada beberapa algoritma klasifikasi yang umum digunakan, salah satunya seperti division tree. Nah, untuk metode division tree ini yaitu teknik pemodelan yang sering digunakan dalam data mining. Jadi division tree ini atau bahasa Indonesia itu pohon keputusan sebagai alat untuk mengambil keputusan berdasarkan data historis. Model ini berbentuk struktur pohon dengan not yang mewakili keputusan atau kondisi tertentu. Division tree bekerja dengan membagi dataset ke dalam subset yang lebih kecil berdasarkan atribut tertentu hingga mencapai keputusan akhir. Jadi division tree ini berbentuk pohon dari root ke cause-nya. Jadi mulai dari faktor-faktor apa saja sampai label yang menjadi pilihannya. Nah, untuk metode yang kita pakai dalam menganalisis ini yaitu metode CRISP-DM, yaitu panjangan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang mana pengertiannya itu metodologi yang digunakan untuk mengembangkan proyek data mining dan analisis data secara sistematis. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh sekelompok perusahaan seperti Densden, SPSS, dan NCR sebagai standar industri dalam eksplorasi dan pemanfaatan data untuk berbagai kebutuhan bisnis.
untuk implementasinya pertama itu ada business understanding. Jadi dalam implementasi uh, data mining ini yaitu menggunakan metode PRISDN, yaitu klasifikasi dengan metode division tree. Tantangan utamanya itu adalah kurangnya deteksi dini untuk mengidentifikasi balita yang berisiko mengalami stunting berdasarkan data usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Tanpa pemantauan efektif, intervensi kesehatan seringkali terlambat, sehingga mengakibatkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan anak. Dengan menggunakan metode pendekatan PRISDM ini, penelitian ini akan bertujuan untuk menemukan pola dari balita yang normal atau terkena stunting. Melalui analisis diharapkan dapat memperoleh hal-hal apa saja yang menjadi faktor balita terkena stunting. Nah, untuk data understanding ini, jadi kita harus mengerti isi datanya. Untuk data set yang kita gunakan yaitu bersumber dari Kaggle dengan link yang ada pada layar. Untuk data set terdiri dari sejumlah variabel yang menggambarkan kondisi stunting balita. Untuk variabel utama dalam dataset ini yaitu ada status gizi yang nantinya hanya di label isi dari status gizi ini ada severely stunting, jadi stunting yang tinggi, dan stunting yang biasa, normal, dan tinggi. Jadi untuk yang variabel yang kedua adalah umur dalam besaran bulan. Yang ketiga ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada tinggi badan dalam 1 cm. Yang ketiga yaitu data preparation. Tahapannya itu yang pertama membaca dataset. Membaca dataset ini menggunakan operator CSP pada Rapid Miner dengan melakukan import dataset, lalu mengecek atribut dari dataset dan diberi label pada atribut yang dipilih. Pada dataset ini kita yang menjadi label yaitu status gizi. Karena di status gizi itu kita dapat mengetahui atau kesimpulan dari faktor-faktor lain bahwa dia itu terkena stunting atau tidak, dan stunting ini dia ada tingkatannya normal, tinggi, rendah, atau normal. Nah, untuk selanjutnya itu adalah cleaning data. Nah, jadi di cleaning data ini bertujuan untuk memastikan semua kolom memiliki format data yang sesuai, menghapus data duplikat, dan menangani nilai yang hilang atau missing value. Saat melakukan pengecekan dataset, tidak terdapat bagian missing dari missing atribut seperti gambar di bawah. Dapat dilihat bahwa di bagian kolom missing adalah bernilai 0. Jadi dari dataset yang kita dapat dari Kaggle tidak ada data yang miss. Data yang miss itu data yang seperti apa? Adalah data yang tidak memiliki isi atau isinya ada tapi tidak sesuai dengan formatnya. Untuk yang keempat, langkah keempat itu adalah modeling. Pada bagian ini dilakukan pemodelan menggunakan algoritma diffusion tree untuk mengklasifikasikan status gizi berdasarkan faktor-faktor yang tersedia dalam dataset. Nah, di sini ada data stunting yang tadi RCSP, lalu disambungkan ke diffusion tree karena kita menggunakan metode diffusion tree. Lalu disambungkan lagi ke REST untuk melakukan modeling. Nah, untuk implementasi diffusion tree-nya itu, jadi setelah kita jalankan, dia akan membentuk sebuah pohon diffusion tree yang mana dari root tinggi badan sampai ke host-nya itu status gizi dari si balitanya ini. Nanti akan kita lihat di akhir presentasi. Yang kelima yaitu evaluation.
yang mana setelah model diffusion tree dilakukan didapat hasil berupa peraturan if-then sebagai berikut. Berdasarkan analisis menggunakan diffusion tree, faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap status gizi balita yaitu tinggi badan, uh, dalam satuan sentimeter, yaitu faktor yang paling dominan, yaitu umur dalam satu bulan, yaitu faktor kedua yang cukup signifikan, dan ketiga itu jenis kelamin. Ciri-ciri dari si balitanya ini terkena stunting atau tidak. Yang pertama itu dari tinggi badannya ini. Jadi kita lihat secara tinggi badannya ini uh, termasuk normal ya, gitu. Dan perbandingannya itu di umur. Jadi di usia segitu, misalnya dia di usia di 8 bulan, tapi tingginya itu dia masih di kisaran 3 bulan. Nah, itu kemungkinan adalah ciri-ciri si balita itu sudah stunting. Nah, untuk faktor jenis kelamin ini faktor yang paling kecil. Jadi jenis kelaminnya ini tidak mempengaruhi dia terkena stunting atau tidak. Itu. Nah, habis itu tahap development. Nah, setelah divisi dievaluasi, langkah selanjutnya adalah deployment. Penerapan ini akan tergantung pada tujuan utama model memetakan faktor penyebab stunting. Jadi analisis ini, model division tree ini mengidentifikasi apakah balita berdasarkan status gizi menggunakan beberapa faktor seperti umur, tinggi badan, dan tinggi badan uh, itu pengaruh atau tidak. Habis itu uh, tinggi badan dan umur menjadi indikator utama dalam menentukan status gizi balita. Strategi bisnisnya setelah kita udah analisis. Jadi uh, data ini atau analisis ini dapat diterapkan dalam sistem pemantauan tujuh pembangunan. Nah, yang kedua itu dapat dikembangkan menjadi aplikasi untuk membantu dalam pemantauan pertumbuhan anak secara otomatis. Nah, mungkin dari sisi pemerintahnya dengan adanya analisis ini, uh, jadi pemerintah bisa tahu tuh kira-kira faktor penyebabnya apa dari stunting ini, dan kemudian bisa kan dari data atau faktor tadi kita misalnya akan dijadikan aplikasi. Jadi uh, masyarakat itu atau orang tua bisa menentukan kira-kira dari di badan, habis itu umurnya, kira-kira penyebab stunting atau enggak tuh. Dari situ mendapatkan data kira-kira berapa persen orang terkena stunting, nah, dan umur berapa, kan bisa mendapatkan. Nah, jadi pemerintah itu bisa istilahnya langkah pencegahan atau preventifnya untuk masyarakat itu sendiri. Nah, salah satunya mungkin sekarang ini adalah makan gizi gratis. Sebelum ke kesimpulan, saya akan membuka aplikasi Rapid Pilot-nya. Ini dalam aplikasi Rapid Pilot-nya di sini terdapat data stuntingnya, distribution tree-nya, model distribution tree-nya, dapat dilihat nih. Jadi ketika dijalankan, dia akan berbentuk seperti ini. Ini adalah pohon, pohon misalnya division tree-nya.
Dia banyak karena datanya ini berisi ribuan data, makanya pohon seperti ini. Jadi tinggi badan, habis itu ada umur. Nah, nanti dari umur ini dia bakal mengklasifikasi kira-kira umur atau tinggi badan berapa yang kiranya dapat dikategorikan normal, habis itu stunting atau severely stunting atau stunting. Jadi dari sini awalnya. Nah, ini kalau dalam bentuk detailnya, jadi salah satu contohnya tinggi badan jadi dari 123 cm. Jadi itu masuk tinggi. Nah, untuk tinggi badan lebih dari 43, begitu. 43 jadi kelamin laki-laki. Jadi yang tiga di IPN ini kita dapat menentukan kira-kira hasil dari uh, faktor apa saja yang paling mempengaruhi dalam status gizi si anak ini. Datanya sendiri berisikan seperti ini. Tapi di sini sebagai labelnya ini atribut lainnya itu ada umur, jenis kelamin, tinggi badan, umur ini maksudnya uh, dalam bulan. Jadi kalau kita lihat tinggi 4 cm dia bisa dibilang stunting, 56 masih tinggi gitu. Nah, kembali lagi ke presentasinya, jadi kesimpulan dari implementasi ini apa namanya data mining, algoritma data mining menggunakan XDR yaitu dengan division klasifikasi, division tree pada stunting balita di bidang kesehatan, pemerintahan, khususnya kesehatan. Jadi dengan menerapkan metode XDR ini dan menggunakan algoritma klasifikasi, kita dapat membangun model prediktif yang dapat membantu dalam mengidentifikasi resiko stunting dan status gizi balita. Ya, otomatis model ini memiliki potensi besar dalam mendukung program kesehatan anak dan ya, mendukung program kesehatan anak yang mungkin dapat mendukung program pemerintah dan membantu orang tua serta tenaga medis dalam membantu tugas yang membantu tumbuh kembang anak secara lebih efektif. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya sebagai tugas ujian akhir semester saya pembelajaran data mining. Uh, Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.